Pengertian strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif merujuk pada pendekatan atau metode yang dirancang untuk mengembangkan aspek afektif atau emosional siswa dalam proses pembelajaran. Afektif mencakup aspek emosi, sikap, nilai, motivasi, serta keterampilan sosial siswa. Strategi ini bertujuan untuk mengakomodasi pembelajaran yang lebih holistik, tidak hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang mendukung pertumbuhan emosional siswa. Prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, tentukan tujuan emosional atau afektif yang ingin Anda capai. Misalnya, apakah itu mengembangkan empati, meningkatkan motivasi belajar, atau memperkuat nilai-nilai tertentu. Yang kedua, pilih metode atau teknik pembelajaran yang mendukung pengembangan aspek afektif. Ini bisa berupa diskusi kelompok, simulasi, proyek kolaboratif, cerita, permainan peran, atau kegiatan reflektif. Yang ketiga, pilih materi atau konten yang dapat memicu respon emosional atau afektif. Ini bisa berupa cerita, film, studi, kasus, atau pengalaman langsung yang dapat mengaitkan siswa secara emosional dengan topik yang dipelajari. Yang keempat, berikan umpan balik konstruktif terkait sikap, nilai, atau keterampilan sosial siswa. Ini membantu mereka memahami bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran memengaruhi pertumbuhan afektif mereka. Yang kelima, buat strategi evaluasi yang mencerminkan tujuan afektif yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan penilaian tidak hanya terhadap pengetahuan dan keterampilan, tapi juga terhadap sikap, nilai, atau motivasi siswa. Yang keenam, pastikan lingkungan pembelajaran menciptakan rasa aman dan dukungan untuk pengembangan aspek emosional siswa. Ini dapat memperkuat interaksi positif dan saling pengertian di antara mereka. Keunggulan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, membantu mereka memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan pembelajaran mereka, cenderung lebih antusias untuk belajar. Yang ketiga, memperkuat hubungan sosial, membangun empati, dan memperluas pemahaman tentang perspektif orang lain. Yang keempat, mereka dapat mengembangkan sikap seperti toleransi, kerjasama, kejujuran, dan empati yang sangat penting untuk keberhasilan pribadi dan profesional. Yang kelima, mereka dapat merasakan lebih diperhatikan, didengar, dan didukung dalam pengalaman pembelajaran mereka. Kelemahan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, evaluasi afektif cenderung subjektif karena terkait dengan perasaan, sikap, dan nilai-nilai individu. Yang kedua, mengembangkan aspek afektif memerlukan waktu yang cukup, terutama karena membangun sikap dan nilai-nilai pada siswa bukanlah proses yang cepat. Yang ketiga, metode evaluasi afektif seringkali lebih sulit diukur dan dinilai daripada pengetahuan atau keterampilan. Yang keempat, beberapa pendidik mulai fokus pada peningkatan nilai akademik daripada pengembangan aspek afektif karena tekanan untuk mencapai target akademik tertentu. Yang kelima, materi yang lebih abstrak atau kompleks mungkin sulit untuk disesuaikan dengan strategi pembelajaran afektif karena sulit untuk menanamkan nilai atau sikap tertentu pada topik tersebut. Yang keenam, evaluasi kemajuan dalam aspek afektif bisa menjadi sulit karena sulitnya mengukur perubahan sikap atau nilai secara langsung.